kasih Bapa, terima kasih Yesus karena melindungi kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan lancarkanlah pelajaran kami dari awal hingga akhir pelajaran nanti Tuhan. Lindungi jiwa Tuhan, kedua engkau kami di rumah Tuhan. Kata sembahyang, amin. Ya, amin. Terima kasih buat anak kami Albert yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadiran Ananda semuanya. Coba lihat kiri kanan, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hugo hadir? Hadir Bu. Hadir Hugo. Perdana Ibu. Pelajaran kita, materi kita hari ini adalah tentang nilai-nilai Kristiani. Oke. Ya, sebelum masuk saya mau bertanya dulu kepada Ananda. Ada yang namanya Selsi ya, yang bisa membantu Ibu? Iya. Bisa membaca ya Sel? Ya. Pertanyaannya Sel begini, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam lingkungan yang minoritas? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Mungkin menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam lingkungan minoritas itu bukan hal yang mudah Bu, melainkan sebuah tantangan bagi kita, karena pastinya yang mayoritas yang pasti diprioritaskan. Tetapi kita sebagai Kristiani bisa menerapkan nilai seperti kasih, yaitu bisa menjadi teladan dalam tindakan kita, seperti ketika kita berkumpul dalam suatu perkumpulan atau orang yang berbeda keyakinan kita dapat menjadi orang yang disiplin di situ dan menghindari atau tidak ikut campur dalam sebuah konflik. Lalu kita juga bisa membangun komunikasi yang baik walaupun berbeda keyakinan kepada kita, serta kita menghargai perbedaan yang ada dan membangun toleransi. Oke, terima kasih buat anak kami Selsi. Oke, kita lanjut ya buat anak Ibu. Mari, harapan Ibu masih tetap fokus ya. Nah, Ibu mau bertanya sama Chelsea, bagaimana pengalaman Anda dalam menerapkan buah roh di dalam kehidupan sehari-hari? Nggak usah 9, salah satunya aja atau 2. Silakan saya. Saya menerapkan buah roh dalam kehidupan sehari-hari ada terdapat di sukacita, tetap bersyukur dan senyum walau banyak tugas yang menumpuk di sekolah sekarang. Lalu ada kasih, menolong teman yang sedang kesulitan, mencoba selalu ramah kepada teman, dan juga damai sejahtera untuk tidak banyak permasalahan dengan teman. Harapan Ibu masih tetap fokus ya? Iya. Fokus dan tetap semangat. Ya. Saat ini kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Ada yang bisa membaca? Yuk, baca satu-satu. Baca sama-sama. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menganalisis nilai Kristiani yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang kedua, menguraikan nilai Kristiani yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, jadi hanya ada 2 tujuan pembelajaran kita. Oke, lanjut ya sayang. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalur luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Oke. Sudah bisa? Sudah mengerti? Iya. Oke, sekarang anak ibu bawa Alkitab kan? Iya. Kalaupun tidak
tidak ada Alkitab manualnya sesuai dengan kesepakatan kita kelas waktu awal masuk sekolah, bisa pakai apa yang keren. Ya, silakan buka. Buka Alkitabnya dalam kitab Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah? Ayo, yang namanya laki-laki ayat yang genap, ayat yang ganjil nanti kau wanita. Ayo laki-laki 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Nah, setelah kita membaca tadi tentang buah roh, ada berapa buah rohnya, nak? 9. Ada 9. Bisa diulangi lagi apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Buah roh ya, tidak buah-buah roh. Oke. Nah, sekarang Ibu mau inginkan Ananda untuk diskusi kelompok. Ya, Ibu sudah bagikan Anda dengan diskusinya. Ya. Sekarang tolong kerjakan dalam LKPD Anda masing-masing sesuai. Nah, yang mau Anda kerjakan, peserta didik harus menemukan keterkaitan perumpamaan tadi. Tadi perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kaitkan dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah roh. Oke. Apa masalahnya dan apa solusinya? Ayo nak, silakan didiskusikan. Udah, kelompoknya ini aja ya, Hugo, Amel, gak usah jauh-jauh. Ini satu kelompok aja. Si Elizabeth dengan si Hevana, ini satu kelompok, ini kelompok satu. Udah, si Romuel dengan Sesi dan kawan-kawannya kelompok 2. Oke, si Cynthia kelompok 3. Silakan sayang, lakukan diskusi dengan video tadi. Saya kira nggak perlu diulang lagi ya videonya. Ya, Bu. Iya, saya kira itu sudah video di luar kepala dari anak-anak di luar sekolah. Apa yang Anda temukan masalah di situ? Kaitkan dengan Galatia 5. Buka handphonenya sayang, ayo. Kalau apa bisa, ini dibalikkan kursinya nggak apa-apa. Nah, supaya lebih enak kan hadap-hadapan, nggak apa-apa. Ayo sayang. Nah, kalian juga kalau bisa berenak berhadapan-hadapan bisa di sini balikkan apa ini. Supaya si Daniel bisa juga kan. Oke, silakan, tidak apa-apa, dibalikkan aja kursinya. Nanti kita kembali pada depannya. Nanti setelah diskusi dipresentasi ya, nak. Anak ibu maju ke depan mempresentasikannya. Ayo Daniel, Romuel. Ini loh, Bu. Iya. Iya, kalaupun ada Alkitab manualnya, Androidnya. Oke, silakan. Atau materi itu bisa dibuka di Lukas 10 ayat 25. Oke. Ya, anak ibu bisa mencari informasinya dari internet atau di dalam buku cetak atau dalam Alkitab juga nggak apa-apa. Dari Alkitab paling utama. Dari internet juga nggak apa-apa. Silakan buka internet, tapi tidak boleh melihat yang lain. Ya, Bu. Kecuali materi. Sudah? Oke. Masalahnya apa dalam video tadi? Kaitan dengan Galatia.
Karena pembelajaran kita ini metodenya PBL, Problem Based Learning. Biar lebih cepat kan berbagi tugasnya. Ini kan ada 5 anggota, biar jangan hanya kepada satu kelompok, satu pribadi gitu. Dibagi, yang laki-laki mungkin mencari kesimpulan, mencari masalahnya apa, solusinya apa. Bisa membawa handphone Bu, karena di handphone apanya karena mencari dari internet. Silahkan. Kalau di buku. Hah? Kalau di buku. Nggak apa-apa. Bagus lagi. Kalau dari buku. Makasih ya. Ya, tapi nanti kan LKPD ini harus diisi, tetap harus diisi. Atau di akhir apa nanti dikumpulkan, tetap LKPD-nya harus dikerjakan. Buat nama-nama kelompok lo ya, nama-nama anggotanya. Nanti temannya ikut, karena nggak dibuat namanya, dia nggak hadir. Sementara semuanya hadir. Enggak harus lah. Ya kalau menurut pendapat kelompok ini sudah puas bagi kelompok yang lain, ngapain mereka mengajukan pertanyaan? Tetapi kalau kelompok ini merasa ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang lain, nggak apa-apa. Diberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau memang kita belum memahaminya. Sudah selesai semua, karena kelompok orang sesi sudah kelompok 2 ya, Chef? Nah, kelompok 2 udah selesai. Sudah? Oke, kalau sudah selesai, mari silakan kelompok 2 bawa anggotanya, Ses, ke depan. Apa nak? Boleh. Mereka pada tempatnya, kurang enak juga ya membelakangi. Tidak melihat wajah yang tampil, wajah-wajah yang ganteng dan yang cantik. Oke, kelompok yang lain tidak usah dulu beraktivitas sayang. Yuk kita fokus ke depan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tentang nilai-nilai Kristiani, yang dimana tadi kita disuruh untuk mencari masalah, solusi, dan kesimpulan yang ada di video yang sudah ditampilkan Ibu. Jadi masalah yang kami dapat di video tersebut adalah seorang ahli Taurat atau imam yang melihat penyamun jatuh tetapi ia melewatinya. Ada juga Lewi yang lewat tetapi ia juga melewatinya di seberang jalan. Nah, di sini kami juga mendapat solusi dari permasalahan tersebut, yaitu seorang Samaria yang tergerak belas kasihannya untuk membantu penyamun tersebut. Ditungganginya dikeledai dan membawa ke penginapan serta memberi 2 keping dinar kepada pemilik penginapan agar penyamun tersebut dirawat. Kaitannya dengan kitab Galatia 5 ayat 22. Nah, keterkaitannya kepada 5 ayat 22 sampai 23 itu yaitu buah roh seperti kasih dan kebaikan. Jadi dia memiliki kasih walaupun dia tidak kenal seorang penyamun tersebut, tetapi ia menunjukkan belas kasihannya. Ia tergerak belas kasihannya, padahal tadi ada seorang imam, ada seorang Lewi yang sudah lewat, yang sudah kenal dengan firman Tuhan, tetapi mereka nggak bisa menunjukkan kasih tersebut, melainkan seorang Samaria ini yang tidak kenal Tuhan, dia bisa menunjukkan kasihnya. Lalu kebaikan yang bisa kita lihat seperti ia tadi ditunggangi seorang penyamun tersebut di atas keledainya, serta ia juga membawa ke penginapan dan merawatnya. Itu artinya dia menerapkan kasih dan kebaikan dalam buah roh. Kemurahan tidak ada? Ya, kemurahan hatinya juga, Bu. Oke. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Dengan pendapat mereka? Oke, berikan aplaus kepada mereka. Oke, terima kasih buat anak ibu kelompok yang sudah maju. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Maafnya, silakan dikumpulkan sama ibu nak. Oke, kelompok apa lagi yang maju? Oke, silakan. Terima kasih. Shalom. Iya. Mari nak, silakan kelompoknya. Ada sini aja, dari sini aja nak. Itu apa? Kayaknya ini musim-musim batuk nih semua.
presentasi kami. Kisah orang Samaria yang baik hati dalam Alkitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37 menggambarkan kasih karunia dan cinta kasih yang tidak terbatas. Kasih ini mengajarkan beberapa hal, diantaranya yang pertama itu kasih karunia dan kebaikan Tuhan dapat menuntun kita kepada ketobatan. Yang kedua itu ada cinta kasih sesama, artinya itu salah satu asas atau dasar agama Kristen. Yang ketiga itu ada ketidakegoisan. Orang Samaria yang murah hati menunjukkan ketidakegoisannya karena tidak memprioritaskan dirinya sendiri. Yang keempat itu ada bersedia menolong orang lain. Orang Samaria yang murah hati menjadi contoh teladan kasih bagi sesama, bahkan kepada orang yang tidak kenal sekalipun. Kesimpulannya, dengan menolong tanpa memandang siapa yang membutuhkan, kita juga diajak untuk mengasihi dan berbuat baik kepada sesama. Mari kita wujudkan kasih dan buah-buah roh dalam setiap tindakan kita, melayani dengan hati penuh belas kasihan tanpa terikat oleh batasan. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain, dengan tim penyaji? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan sesi. Baik, saya Selsi dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan sudah menjelaskan mengenai solusi serta kesimpulannya. Di sini saya ingin bertanya, masalahnya itu apa? Kenapa kalian bisa menjelaskan tentang kasih karunia sementara kita masih belum tahu masalahnya apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sesti. Masalah utama dari orang Lewi dalam perumahan orang Samaria yang baik hati adalah kurangnya belas kasihan dan kepeduliannya. Meskipun ia merupakan seseorang yang paham hukum agama, meskipun ia melihat seseorang yang terluka, ia memilih untuk mengabaikannya karena mungkin lebih mementingkan aturan-aturan ritual atau menjaga status sosialnya daripada membantu orang yang membutuhkan. Bagaimana, Ses? Baik, terima kasih kelompok penyaji. Kami kelompok 2 puas dengan jawabannya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Sudah puas semua ya? Oke, aplaus kepada ya, terima kasih nak. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Oke, kelompok yang terakhir. Ayo. Oh, di sini kayaknya kelompoknya hanya satu. Iya, Bu. Halo. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa yang kami dapat dari video tadi. Dalam perumpamaan ini, Yesus menceritakan tentang seorang Samaria yang menolong seorang pria yang terluka di jalan. Meskipun orang-orang yang dianggap lebih religius seperti imam dan orang Lewi melewati orang terluka tersebut tanpa menolong. Orang Samaria yang secara budaya tidak disukai oleh orang Yahudi justru menunjukkan kasih dan belas kasihan yang nyata. Perumpamaan ini mengajarkan tentang kasih tanpa syarat dan bagaimana kita seharusnya menjadi sesama bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Permasalahannya ini yang ada dalam cerita tersebut adalah seorang sahabat Taurat yang bertanya kepada Yesus tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Lalu Yesus menceritakan tentang seorang pria yang dirampok dan dipukuli saat dia berjalan menuju Yeriko. Dalam perumpamaan ini, beberapa orang melewati korban, termasuk seorang imam dan orang Lewi. Namun, tidak ada yang menolong. Hanya seorang Samaria yang datang membantu, merawat luka-luka korban, dan membawa ke tempat yang aman, meski orang Samaria itu dikenal sebagai orang Yahudi yang tidak akur dengan orang Yahudi. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kaitannya dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkaitan erat dalam konteks ajaran tentang kasih, kebaikan, dan kemurahan hati dalam kehidupan seorang Kristen. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati adalah contoh praktis dari penerapan buah roh dalam kehidupan. Orang Samaria tersebut menunjukkan kasih karena ia peduli pada orang yang terluka, kemurahan hati dan kebaikan dengan menolong tanpa pamrih. Tindakannya mencerminkan buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, terutama dalam bentuk kasih, kemurahan, dan kebaikan. Dengan demikian, perumpamaan ini memberikan gambaran tentang bagaimana buah roh dapat
diwujudkan dalam tindakan nyata. Orang Samaria menunjukkan bahwa kasih bukan hanya perasaan, melainkan tindakan konkret yang melibatkan kepedulian dan bantuan terhadap sesama sesuai dengan ajaran yang ditemukan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Sekian presentasi kami. Jika ada kurang tidak kejelasan atau yang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh bertanya sekarang. Tidak ada. Oke, silakan anak ibu. Ada yang mau dipertanyakan dengan penyajian daripada pemaparan kelompok dari teman kalian? Tidak, Bu. Tidak. Oke, silakan. Kita kasih aplaus kepada Oke. Tutup anak. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup aja presentasinya sampai di sini. Sekian, terima kasih. Oke, shalom. Silakan duduk buat semuanya. Oke, setelah kita tadi nonton video dan kita membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23, apa yang mau anak ibu coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita mempelajari tentang buah roh, yang dimana di situ terdapat yang terutama kita pelajari hari ini adalah kasih, kemurahan, dan kebaikan lewat cerita tentang Samaria yang menolong orang yang sedang berjalan menuju Yeriko, mengajarkan kita agar kita supaya membantu siapapun itu orangnya, dan walaupun memang kita dianggap memang bukan orang baik, apapun kita mungkin dosa kita tetap harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan menolong sesama agar menciptakan damai sejahtera seperti yang Tuhan inginkan. Oke, terima kasih. Jadi kita ambil satu kesimpulan yang lagi intinya dalam pembelajaran ini, kesimpulannya diajak kita untuk saling mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, seperti teladan daripada orang Samaria yang murah. Oke, mari kita sama-sama belajar menerapkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Oke, saya buat di situ. Nah, ini dia. Jadi marilah kita bertumbuh di dalam Kristus sama seperti Kristus. Mari kita berbesar dan bijaksana serta dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Mari kita terapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Iya. Sekarang ibu mau bertanya kepada Elizabeth. Iya, Elizabeth. Santai saja. Menurut Elizabeth, bagaimana pemahamanmu tentang nilai-nilai Kristiani yang terdapat atau dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang kamu ketahui setelah kita memahami apa tadi video, membaca hasil diskusi kalian tadi. Oke, silakan berdiri Elizabeth. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Dari Galatia, dari sini kita membahas tentang buah roh dan bagaimana orang Kristen seharusnya hidup dengan meneladani sifat-sifat yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Di mana dari ayat 22 sampai 23 Rasul Paulus menyebutkan 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ini adalah karakter yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen, dan bagaimana seharusnya seorang Kristen menunjukkan dan bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup dalam roh. Oke, silakan. Terima kasih buat anak. Oke, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita saat pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, tolong anak ibu pelajari di rumah ya untuk materi selanjutnya, yaitu tentang aku dan seisi rumahku akan memuji Tuhan. Dilihat di buku cetaknya. Oke sayang, dipelajari semuanya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan Prima. Ada Prima? Iya. Silakan berdoa Prima. Berdoa. Terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami telah selesai melakukan
pelajaran kami. Berkatilah guru yang telah mengajar kami, berilah dia kesehatan, dan berkati juga kami yang diajarnya. Semoga kami bisa menerima pelajaran yang telah diberi guru kami. Ini doa aku dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.